Selamat pagi. Pagi. Jalan-jalan ke Sukabumi. Ketemu lagi bersama kami. Yuk ketemu lagi dalam acara bedah buku di Semanggi University. Kali ini masih bersama kita dari tim Logistik PT Konsulnya Gatama. Ada saya, ada Mbak Aliana, ada Mbak Tiara, dan ada Mbak Dila. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur distribusi channel. Kita masih membahas dari buku Dasar-Dasar Manajemen Rantai Pasok karangan Ricky Virona Martono. Yuk, karena kita sudah membahas di pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek channel YouTube Semanggi University untuk melihat apa yang kita bahas. Jadi kita akan bahas yaitu struktur distribusi channel. Jadi struktur dari distribusi channel adalah mengirim barang sebagai berikut. Jadi di pembahasan kali ini kita akan menjelaskan bahwasanya struktur mendistribusikan barang itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya yaitu kompleks atau insentif. Jalurnya melalui beberapa titik, yaitu produsen, lalu ke regional distribution center, lalu ke gudang distributor, lalu ke konsumen. Jadi ada 3 tahap yang harus dilalui: produsen, distributor, lalu ke konsumen. Sistem ini mendukung penjualan barang yang ingin menjangkau lokasi konsumen yang menyebar. Hal ini diterapkan pada sistem produksi make to stock. Misalnya untuk customer, untuk spare part. Maksudnya ini adalah untuk customer good, barang-barang yang sehari-hari kita makan, minum, atau obat-obatan, dan juga spare part jenis barang industri. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita bahas langsung ya ke nomor 2-nya. Ada selektif. Jalur terdiri dari produsen, distributor, retailer, konsumen. Jalur yang dilalui lebih sedikit daripada struktur kompleks yang dimaksudkan untuk menggunakan penyebab tidak menguntungkan. Hal ini dilakukan dari sistem produksi assemble, misalnya produk otomotif. Yang ketiga ada direct atau internal channel eksklusif. Jalurnya hanya terdiri dari produsen yang langsung mengirim barang pada konsumen. Dengan strategi ini, organisasi menghilangkan intermediasi atau perantara antar titik pengiriman dengan proses desain intermediasi, misalnya harga dagang bla 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 bla, sangat panjang. Tapi ini sangat eksklusif. Jadi ada 3 cara. Yang pertama ada kompleks, ada selektif, ada direct atau internal channel. Nah, dari rekan-rekan mungkin kira-kira kalau PT Konsulnya Gatama ini lebih cocok pakai yang metode apa nih? Selektif. Pak Tiara. Jangan ketawa. Apa? Kompleks, selektif, atau oke, Mbak Dila. Apa tadi Pak bedanya ada distribution centernya ya? Kalau yang tadi yang awalnya apa? Kompleks ya. Kompleks kan kayaknya sih lebih ke selektif itu Pak. Soalnya kan beberapa barang itu kan kita udah melewati distributor. Ada juga beberapa barang yang kita ambil langsung dari importer juga. Oke, kenapa? Kalau dari Mbak Dila tadi sudah menjelaskan. Kalau Mbak Dila selektif ini apa maksudnya? Langsung ikut selektif itu. Karena kenapa selektif, selama ini kan kita menjalankan alurnya itu berdasarkan poin selektif, tiga selektif itu tadi. Alurnya tuh sama seperti yang dijelaskan di poin ini, yaitu dari produsen, distributor, terus retailer, baru ke konsumen. Tahapnya itu seperti itu. Yang dikatakan Mbak Dila tadi juga gitu kan, kadang itu kita juga langsung ambil ke produsennya, importirnya. Tapi yang apa? Komplek itu tadi ada retailernya nggak Pak? Oke, jadi gini rekan-rekan. Ada. Oke, lanjut aja. Kalau sama-sama ada retailernya harusnya dia pakai komplek pun juga bisa, karena kan posisinya kita bukan di distributor. Posisinya kan di retail. Oke, ya. Jadi dua. Oke, kenapa Mbak dimilih selektif? Sama dengan teman-teman sih Pak, yang dimana memang kita biasanya kan langsung dari distributor langsung kita ambil, terus langsung baru kita ke konsumen gitu. Tapi juga ada beberapa yang memang kita ngambil ke
apa ya, importernya langsung kita juga ada, cuman kan ya namanya juga bisnis pasti kan ada mixnya gitu juga kan, nggak mungkin kita hanya terpaku pada satu ini ya sih. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan hasil yang lebih cuan lagi dengan kita melakukan cara yang beda lagi, ya kita tidak lakukan itu. Jadi bagaimana yang menguntungkan aja bagi perusahaan. Oke, jadi gini, untuk apa namanya jalur distribusi yang dipakai oleh kita itu ada dua, yaitu kompleks hati sama yang selektif. Oh iya, Nah, karena kenapa kita menggunakan dua ini, karena yang pertama kita kan belum produksi produk kita sendiri, kita masih menjual barang yang sudah jadi tinggal kita jual. Jadi dari produsen, lalu sekarang karena kita punya gudang, kita simpan sendiri, lalu kita jual ke konsumen. Nah, kalau tadi selektif itu sebenarnya hampir sama dengan jalurnya kompleks. Karena untuk kedua cara ini yaitu cocok untuk produk retail seperti spare part, lalu barang-barang otomotif, barang-barang elektronik gitu. Berbeda hal dengan yang direct atau internal channel eksklusif. Karena gini, kalau yang eksklusif ini adalah contoh industri pesawat terbang, gak mungkin dong lewat JNT ini. Pasti kan langsung dari si pembuat pesawat terbangnya langsung ke yang order gitu. Lalu contoh lagi yaitu pembangunan konstruksi, misalkan gak mungkin dong kirim bata dari toko garangan A ke ini, kan gak mungkin pakai ekspedisi apa gitu kan, jarang. Jadi lebih apa ya, langsung ke customer, langsung jadi owner langsung ke customer. Nah, kalau kita itu lebih cocok pakai menggunakan kompleks sama service. Nah, untuk pertemuan bedah buku kali ini, kira-kira dari nomor 1 sama 2 punya ini enggak, pengalaman buruk enggak? Wah, buruk contoh jadi satu masalah nih dalam hal distribusinya. Order ternyata menggunakan cara ini, oh ini barangnya tiba-tiba cacat, terus apa begitu mungkin Ada. Nah, ini bisa dilihat sedikit. Kalau misalkan yang kita alami di dunia dan namanya pos ini, kita kan bikin pos ini dari pos ini. Nah, ketika ada kendala, itu ya susahnya gitu. Jadi kita melalui vendor dulu ke importernya kayak gitu. Sehingga apalagi setiap penerbitan barang itu kan beda part-partnya juga, beda generasinya juga, yang dimana otomatis part-part yang ada di suatu printer atau yang produk yang kita jual itu pasti berbeda juga. Nah, itu yang membuat kita kesulitan sih untuk mengatur garansinya, bagaimana cara kita menggaransi barang-barang itu. Sedangkan kan biasanya di mesin-mesin elektronik itu kan garansinya 1 tahun gitu kan, 1 tahun. Ya memang nggak replace barang gitu kan, nggak replace barang baru, tapi kan juga kita perlu juga part-part itu. Nah, itu yang membuat kita kesusahan ketika kita impor sendiri, sedangkan kita hanya impornya juga melalui vendor juga kan, nggak langsung. Jadi komunikasi itu apa ya, kayak lama gitu kan, kita nggak langsung ke vendor tapi ke orang A dulu, baru ke vendor. Nah, itu yang membuat kita semakin lama untuk mendapatkan hasil garansi atau yang mendukung produk kita. Oke, terima kasih Mbak Tiara mungkin atas ceritanya. Jadi gini, kesimpulan yang jadi kita ambil bahasanya jalur distribusi itu bebas, tergantung kebutuhan kita mau bisnis kita modelnya seperti apa. Jalur distribusi yang pertama dan kedua itu memiliki keunggulan yaitu lebih lebih rapi aja alurnya kayak gitu. Namun ketika kita punya kendala yang seperti ceritakan sama Mbak Tiara, kita mengalami sebuah kerepotan sendiri. Jadi pasti ada plus minus yang harus kita ambil di resikonya. Untuk yang nomor 3, memang itu eksklusif, tapi ya kalau ada repot kita juga akan yang repot seperti itu. Kita teman tidak katakan Cukup sih, Pak. oke, kalau cukup sore-sore minum teh sisri. Sampai jumpa di lain hari. Asik. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.